gonna be okay, sweetheart. We'll get through this together. Langit pagi itu pucat seperti warna wajah Li Xiaoran ketika ia bersandar lemah di bahu ibunya. Nafasnya tipis, tidak teratur, sesekali terdengar seperti tersangkut di tenggorokan kecilnya. Shen Yuxin menggenggam tangan putrinya erat, seolah takut jika sedikit saja ia melepas, Xiaoran akan menghilang dari dunia ini. Sebentar lagi, sayang, kita sudah sampai, bisiknya berulang kali, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anak itu. Rumah Sakit Jantung Internasional, Haeng, berdiri, menjulang, dingin, dan tanpa belas kasihan. Di tempat inilah, harapan dan keputusasaan hidup berdampingan, dipisahkan hanya oleh hasil diagnosis. Yuxin sudah terlalu sering datang ke rumah sakit, namun entah mengapa, hari ini langkahnya terasa jauh lebih berat. Mungkin karena semalam kembali pingsan. Mungkin karena dokter di klinik kecil tempat mereka biasa berobat menyarankan rujukan darurat, atau mungkin karena firasat aneh yang menekan dadanya. Sejak subuh, ia menepis pikiran itu. Tidak. Ia tidak punya waktu untuk firasat. Lorong rawat jalan lantai 5, dipenuhi aroma antiseptik, suara roda ranjang, langkah kaki, tergesa, dan panggilan perawat bercampur menjadi kebisingan yang melelahkan. Jin duduk di bangku tunggu, mendekap Xiaoran yang kini tertidur lemas. Telah diberi oksigen sementara. Bu Shen, Yuxin, panggil seorang perawat. Yuxin langsung berdiri. Ya, silakan masuk ke ruang konsultasi di area. Li Junho. Nama itu jantung Yuxin berhenti berdetak selama 1 detik. Di Zhenghao. Tangannya refleks mencengkeram pegangan tas hingga jemarinya memutih. Ia menelan ludah, berharap itu hanya kebetulan. Nama keluarga Li terlalu umum. Nama Junhao pun tidak jarang. Ini Haeng, kota besar. Tidak mungkin, Bu. Perawat mengulang. Ya, jawabnya pelan. Kinya melangkah. Namun rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Pintu ruang konsultasi terbuka, dan dunia Yuxin runtuh tanpa suara. Pria itu duduk di balik meja, mengenakan jas dokter putih bersih. Rambutnya hitam rapi, belahan samping seperti dulu. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, membuat sorot matanya terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih asing. Namun, Yuxin tahu, ia akan mengenali wajah itu, bahkan jika dunia menjadi abu-abu. Like Junhao, pria yang 7 tahun lalu, ia cintai sampai lupa diri. Pria yang pernah menggenggam tangannya, sambil berjanji akan menikahinya. Pria yang tidak pernah tahu bahwa perpisahan mereka meninggalkan satu kehidupan kecil di rahimnya. Junho mengangkat kepala. Pandangannya bertemu dengan Yuxin, lalu berlalu begitu saja, profesional, tanpa getar. Silakan duduk, katanya tenang. Anaknya Yuxin merasa kakinya hampir menyerah. Ia duduk perlahan meletakkan Xiaoran di ranjang periksa. Putri saya, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Junha berdiri mendekat saat ia memeriksa detak jantung Soran. Jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat. Aroma tubuhnya bersih, familiar menyerang ingatan Yuxin tanpa ampun. Ia memalingkan wajah. Sejak kapan gejalanya muncul? Tanya Junhao sambil mencatat. Sejak bayi, jawab Yuxin cepat. Penyakit jantung bawaan. Pulpen Junhao berhenti sesaat. Ia menatap Xiaoran lebih lama, lalu mengangguk pelan. Namanya Yuxin. Menarik napas dalam-dalam. Li Xiaoran. Pulpen itu jatuh, bukan keras, bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat suara kecil yang menggema di dada Yuxin. Junhao menunduk, mengambil pulpen itu, lalu menatapnya. Margali? Tanyanya datar. Ye? Jawab Yuxin, tanpa berani menatap balik. Junhao mengangguk, seolah menerima jawaban itu begitu saja. Namun, sesuatu di matanya berubah. Seperti ada pertanyaan yang belum menemukan bentuk. Usia 6 tahun En Junhao mencatat lagi lalu tiba-tiba bertanya. Ayahnya, pertanyaan itu seperti pisau. Tidak ada. Jawab Yuxin cepat. Terlalu cepat. Junho mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Wajah wanita di depannya berbeda dari Linuan yang ia kenal dulu. Rambut lebih gelap, riasan tipis, sorot mata lebih dingin. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa akrab. Baik, katanya. Akhirnya, kita perlu lakukan EKG dan ekokardiografi secepatnya. Ia menekan bel. Saat perawat datang membawa Xiaoran keluar, ruangan mendadak terasa kosong. Hanya tersisa 2 orang yang seharusnya menjadi asing.
namun tidak pernah benar-benar asing. Bu Shen, kata Junhao pelan. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dada Yuxin bergetar. Ia tersenyum-senyum paling sopan yang bisa ia buat. Tidak, Dr. Lee. Junho menatapnya lama. Terlalu lama untuk sebuah basa-basi. Maaf, katanya akhirnya. Anda hanya mengingatkan saya pada seseorang. Yuxin menunduk. Banyak orang bilang begitu. Junho tersenyum tipis profesional. Namun, saat Yuxin berdiri untuk pergi, ia berkata lagi. Penyakit Sioran cukup serius. Tapi kami akan melakukan yang terbaik. Yuxin berhenti sejenak tanpa menoleh. Ia menjawab, tolong jaga dia. Junhao mengangguk. Itu tugas saya. Namun saat pintu tertutup, Junhao berdiri mematung. Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Loran, 6 tahun penyakit jantung bawaan. Dan wanita bernama Senyuxin yang entah mengapa membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Di sisi lain, lorong, Yuxin bersandar pada dinding. Air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Ia berhasil bersembunyi untuk hari ini. Namun, ia tahu takdir tidak akan membiarkannya bersembunyi terlalu lama. Lorong ruang pemeriksaan jantung anak dipenuhi cahaya putih yang terlalu terang. Senushin duduk di kursi plastik, tangannya saling menggenggam, kuku jarinya hampir menekan kulit sendiri. Setiap kali pintu ruang pemeriksaan terbuka, jantungnya ikut berdetak lebih cepat, takut mendengar hasil yang tak siap. Ia terima. Namun, ketakutan terbesar hari ini bukan hanya tentang kondisi Lee Soran, melainkan tentang Lee Junhao. Sejak meninggalkan ruang konsultasi tadi, bayangan pria itu terus mengikuti pikirannya. Nada suaranya yang tenang, cara ia menunduk serius ketika memeriksa data medis. Bahkan, kebiasaan kecilnya mengetuk pulpen sebelum menulis semuanya tidak berubah. 7 tahun berlalu, tapi waktu ternyata hanya mengubah wajah, bukan ingatan. Busen. Suara perawat membuat Yuxin tersentak. Ia berdiri cepat. Pemeriksaan selesai. Anak ibu dibawa ke ruang observasi sebentar. Dr. Lee akan menjelaskan hasil awalnya. Hantung Yuxin mencelos. Ia ingin menolak, ingin minta dokter lain, ingin kabur. Namun, ia tidak punya pilihan. Ruang observasi anak lebih hangat. Dindingnya dihiasi lukisan kartun yang kontras dengan kenyataan pahit di dalamnya. Xiaoran berbaring dengan elektroda kecil menempel di dada. Wajahnya pucat. Tapi, ketika melihat ibunya, ia tersenyum kecil. Mama, dokter itu baik. Bisiknya pelan. Yuxin mengusap rambut putrinya. Iya, istirahat dulu ya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lee Junho masuk sambil membawa tablet medis. Langkahnya tenang, ekspresinya profesional. Namun saat melihat Sioran, raut wajahnya melembut tanpa sadar. Itu tidak sakit kan? Tanyanya pada Sioran. Sioran menggeleng. Tidak, dokter tampan. Junhao tersenyum kecil, senyum yang dulu sering Yuxin lihat ketika ia memujinya tanpa alasan. Terima kasih, jawab Junhao ringan. Ia lalu menoleh ke Yuxin. Busen, kita bicara sebentar. Mereka berdiri agak menjauh dari ranjang. Junhao menunjukkan hasil pemeriksaan di layar. Sauran mengalami ventricular safety defect yang cukup kompleks. Untungnya belum terlambat. Yuxin menahan napas. Apa? Apa dia harus operasi? Ya, jawab Junhao jujur. Tapi bukan sekarang. Kita masih perlu stabilisasi dan observasi lanjutan. Prognosisnya cukup baik. Bahunya terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. DR. Lee. Suaranya bergetar. Tolong. Apapun yang diperlukan. Junhao mengangguk mantap. Saya akan menangani kasus ini langsung. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, Yuxin merasa seperti kembali menyerahkan hidupnya pada pria yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang melelahkan. Sioran dirawat. Obat-obatan diatur ulang. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari, Lee Junhao yang datang. Ia selalu datang tepat waktu. Selalu menjelaskan dengan sabar. Selalu berbicara langsung pada Sioran. Bukan
gonna be okay, sweetheart. We'll get through this together. Langit pagi itu pucat seperti warna wajah Li Xiaoran ketika ia bersandar lemah di bahu ibunya. Nafasnya tipis, tidak teratur, sesekali terdengar seperti tersangkut di tenggorokan kecilnya. Shen Yuxin menggenggam tangan putrinya erat, seolah takut jika sedikit saja ia melepas, Xiaoran akan menghilang dari dunia ini. Sebentar lagi sayang, kita sudah sampai, bisiknya berulang kali, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anak itu. Rumah Sakit Jantung Internasional, Haeng, berdiri, menjulang, dingin, dan tanpa belas kasihan. Di tempat inilah, harapan dan keputusasaan hidup berdampingan, dipisahkan hanya oleh hasil diagnosis. Yuxin sudah terlalu sering datang ke rumah sakit, namun entah mengapa, hari ini langkahnya terasa jauh lebih berat. Mungkin karena semalam kembali pingsan. Mungkin karena dokter di klinik kecil tempat mereka biasa berobat menyarankan rujukan darurat, atau mungkin karena firasat aneh yang menekan dadanya. Sejak subuh, ia menepis pikiran itu. Tidak. Ia tidak punya waktu untuk firasat. Lorong rawat jalan lantai 5 dipenuhi aroma antiseptik, suara roda ranjang, langkah kaki tergesa, dan panggilan perawat bercampur menjadi kebisingan yang melelahkan. Jin duduk di bangku tunggu, mendekap Xiaoran yang kini tertidur lemas. Telah diberi oksigen sementara. Bu Shen, Yuxin, panggil seorang perawat. Yuxin langsung berdiri. Ya, silakan masuk ke ruang konsultasi di area. Li Junho. Nama itu jantung Yuxin berhenti berdetak selama 1 detik. Di Zhenghao. Tangannya refleks mencengkeram pegangan tas hingga jemarinya memutih. Ia menelan ludah. Berharap itu hanya kebetulan. Nama keluarga Li terlalu umum. Nama Junhao pun tidak jarang. Ini Haeng, kota besar. Tidak mungkin, Bu. Perawat mengulang. Ya, jawabnya pelan. Kinya melangkah. Namun rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Pintu ruang konsultasi terbuka, dan dunia Yuxin runtuh tanpa suara. Pria itu duduk di balik meja, mengenakan jas dokter putih bersih. Rambutnya hitam rapi, belahan samping seperti dulu. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, membuat sorot matanya terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih asing. Namun, Yuxin tahu, ia akan mengenali wajah itu, bahkan jika dunia menjadi abu-abu. Lai Junhao, pria yang 7 tahun lalu, ia cintai sampai lupa diri. Pria yang pernah menggenggam tangannya, sambil berjanji akan menikahinya. Pria yang tidak pernah tahu bahwa perpisahan mereka meninggalkan satu kehidupan kecil di rahimnya. Junho mengangkat kepala. Pandangannya bertemu dengan Yuxin, lalu berlalu begitu saja, profesional, tanpa getar. Silakan duduk, katanya tenang. Anaknya Yuxin merasa kakinya hampir menyerah. Ia duduk perlahan meletakkan Xiaoran di ranjang periksa. Putri saya, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Junha berdiri mendekat saat ia memeriksa detak jantung Soran. Jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat. Aroma tubuhnya bersih. Familiar menyerang ingatan Yuxin tanpa ampun. Ia memalingkan wajah. Sejak kapan gejalanya muncul? Tanya Junhao sambil mencatat. Sejak bayi, jawab Yuxin cepat. Penyakit jantung bawaan. Pulpen Junhao berhenti sesaat. Ia menatap Xiaoran lebih lama, lalu mengangguk pelan. Namanya Yuxin. Menarik napas dalam-dalam. Li Xiaoran. Pulpen itu jatuh, bukan keras, bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat suara kecil yang menggema di dada Yuxin. Junhao menunduk, mengambil pulpen itu, lalu menatapnya. Margali? Tanyanya datar. Ye? Jawab Yuxin, tanpa berani menatap balik. Junho mengangguk, seolah menerima jawaban itu begitu saja. Namun, sesuatu di matanya berubah. Seperti ada pertanyaan yang belum menemukan bentuk. Usia 6 tahun En Junhao mencatat lagi lalu tiba-tiba bertanya. Ayahnya, pertanyaan itu seperti pisau. Tidak ada. Jawab Yuxin cepat. Terlalu cepat. Junho mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Wajah wanita di depannya berbeda dari Linuan yang ia kenal dulu. Rambut lebih gelap, riasan tipis, sorot mata lebih dingin. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa akrab. Baik, katanya. Akhirnya, kita perlu lakukan EKG dan ekokardiografi secepatnya. Ia menekan bel. Saat perawat datang membawa Xiaoran keluar, ruangan mendadak terasa kosong. Hanya tersisa 2 orang yang seharusnya menjadi asing.
namun tidak pernah benar-benar asing. Bu Shen, kata Junhao pelan. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dada Yuxin bergetar. Ia tersenyum-senyum paling sopan yang bisa ia buat. Tidak, Dr. Lee. Junho menatapnya lama. Terlalu lama untuk sebuah basa-basi. Maaf, katanya akhirnya. Anda hanya mengingatkan saya pada seseorang. Yuxin menunduk. Banyak orang bilang begitu. Junho tersenyum tipis profesional. Namun, saat Yuxin berdiri untuk pergi, ia berkata lagi. Penyakit Sioran cukup serius. Tapi kami akan melakukan yang terbaik. Yuxin berhenti sejenak tanpa menoleh. Ia menjawab, tolong jaga dia. Junhao mengangguk, itu tugas saya. Namun saat pintu tertutup, Junhao berdiri mematung. Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Loran, 6 tahun penyakit jantung bawaan. Dan wanita bernama Senyuxin yang entah mengapa membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Di sisi lain, lorong, Yuxin bersandar pada dinding. Air mata akhirnya jatuh. Tanpa suara, ia berhasil bersembunyi untuk hari ini. Namun, ia tahu takdir tidak akan membiarkannya bersembunyi terlalu lama. Lorong ruang pemeriksaan jantung anak dipenuhi cahaya putih yang terlalu terang. Senushin duduk di kursi plastik, tangannya saling menggenggam, kuku jarinya hampir menekan kulit sendiri. Setiap kali pintu ruang pemeriksaan terbuka, jantungnya ikut berdetak lebih cepat, takut mendengar hasil yang tak siap. Ia terima, namun ketakutan terbesar hari ini bukan hanya tentang kondisi Lee Soran, melainkan tentang Lee Junhao. Sejak meninggalkan ruang konsultasi tadi, bayangan pria itu terus mengikuti pikirannya. Nada suaranya yang tenang, cara ia menunduk serius ketika memeriksa data medis. Bahkan, kebiasaan kecilnya mengetuk pulpen sebelum menulis semuanya tidak berubah. 7 tahun berlalu, tapi waktu ternyata hanya mengubah wajah, bukan ingatan. Busen. Suara perawat membuat Yuxin tersentak. Ia berdiri cepat. Pemeriksaan selesai. Anak ibu dibawa ke ruang observasi sebentar. Dr. Lee akan menjelaskan hasil awalnya. Hantung Yuxin mencelos. Ia ingin menolak, ingin minta dokter lain, ingin kabur. Namun, ia tidak punya pilihan. Ruang observasi anak lebih hangat. Dindingnya dihiasi lukisan kartun yang kontras dengan kenyataan pahit di dalamnya. Xiaoran berbaring dengan elektroda kecil menempel di dada. Wajahnya pucat. Tapi ketika melihat ibunya, ia tersenyum kecil. Mama, dokter itu baik, bisiknya pelan. Yuxin mengusap rambut putrinya. Iya, istirahat dulu ya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lee Junho masuk sambil membawa tablet medis. Langkahnya tenang, ekspresinya profesional. Namun saat melihat Sioran, raut wajahnya melembut tanpa sadar. Itu tidak sakit kan? Tanyanya pada Sioran. Sioran menggeleng. Tidak, dokter tampan. Junhao tersenyum kecil, senyum yang dulu sering Yuxin lihat ketika ia memujinya tanpa alasan. Terima kasih, jawab Junhao ringan. Ia lalu menoleh ke Yuxin. Busen, kita bicara sebentar. Mereka berdiri agak menjauh dari ranjang. Junhao menunjukkan hasil pemeriksaan di layar. Sioran mengalami ventricular safety defect yang cukup kompleks. Untungnya belum terlambat. Yuxin menahan napas. Apa? Apa dia harus operasi? Ya, jawab Junhao jujur. Tapi bukan sekarang. Kita masih perlu stabilisasi dan observasi lanjutan. Prognosisnya cukup baik. Bahunya terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. DR. Lee. Suaranya bergetar. Tolong. Apapun yang diperlukan. Junhao mengangguk mantap. Saya akan menangani kasus ini langsung. Kalimat itu sederhana, namun entah mengapa, Yuxin merasa seperti kembali menyerahkan hidupnya pada pria yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang melelahkan. Sioran dirawat. Obat-obatan diatur ulang. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari, Lee Junhao yang datang. Ia selalu datang tepat waktu. Selalu menjelaskan dengan sabar. Selalu berbicara langsung pada Sioran. Bukan
gonna be okay, sweetheart. We'll get through this together. Langit pagi itu pucat seperti warna wajah Li Xiaoran ketika ia bersandar lemah di bahu ibunya. Nafasnya tipis, tidak teratur, sesekali terdengar seperti tersangkut di tenggorokan kecilnya. Shen Yuxin menggenggam tangan putrinya erat, seolah takut jika sedikit saja ia melepas, Xiaoran akan menghilang dari dunia ini. Sebentar lagi sayang, kita sudah sampai, bisiknya berulang kali, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anak itu. Rumah Sakit Jantung Internasional, Haeng, berdiri, menjulang, dingin, dan tanpa belas kasihan. Di tempat inilah, harapan dan keputusasaan hidup berdampingan, dipisahkan hanya oleh hasil diagnosis. Yuxin sudah terlalu sering datang ke rumah sakit, namun entah mengapa, hari ini langkahnya terasa jauh lebih berat. Mungkin karena semalam kembali pingsan. Mungkin karena dokter di klinik kecil tempat mereka biasa berobat menyarankan rujukan darurat. Atau mungkin karena firasat aneh yang menekan dadanya. Sejak subuh, ia menepis pikiran itu. Tidak. Ia tidak punya waktu untuk firasat. Lorong rawat jalan lantai 5, dipenuhi aroma antiseptik, suara roda ranjang, langkah kaki, tergesa. Dan panggilan perawat bercampur menjadi kebisingan yang melelahkan. Jin duduk di bangku tunggu, mendekap Xiaoran yang kini tertidur lemas. Telah diberi oksigen sementara. Bu Shen, Yuxin, panggil seorang perawat. Yuxin langsung berdiri. Ya, silakan masuk ke ruang konsultasi di area. Li Junho. Nama itu jantung Yuxin berhenti berdetak. Selama 1 detik. Di Zhenghao. Tangannya refleks mencengkeram pegangan tas hingga jemarinya memutih. Ia menelan ludah. Berharap itu hanya kebetulan. Nama keluarga Li terlalu umum. Nama Junhao pun tidak jarang. Ini Haeng, kota besar. Tidak mungkin, Bu. Perawat mengulang. Ya, jawabnya pelan. Kinya melangkah. Namun rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Pintu ruang konsultasi terbuka. Dan dunia Yuxin runtuh tanpa suara. Pria itu duduk di balik meja, mengenakan jas dokter putih bersih. Rambutnya hitam rapi. Belahan samping seperti dulu. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, membuat sorot matanya terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih asing. Namun, Yuxin tahu, ia akan mengenali wajah itu, bahkan jika dunia menjadi abu-abu. Lai Junhao, pria yang 7 tahun lalu, ia cintai sampai lupa diri. Pria yang pernah menggenggam tangannya, sambil berjanji akan menikahinya. Pria yang tidak pernah tahu bahwa perpisahan mereka meninggalkan satu kehidupan kecil di rahimnya. Junho mengangkat kepala. Pandangannya bertemu dengan Yuxin, lalu berlalu begitu saja, profesional, tanpa getar. Silakan duduk, katanya tenang. Anaknya Yuxin merasa kakinya hampir menyerah. Ia duduk perlahan meletakkan Xiaoran di ranjang periksa. Putri saya, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Junha berdiri mendekat saat ia memeriksa detak jantung Soran. Jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat. Aroma tubuhnya bersih. Familiar menyerang ingatan Yuxin tanpa ampun. Ia memalingkan wajah. Sejak kapan gejalanya muncul? Tanya Junhao sambil mencatat. Sejak bayi, jawab Yuxin cepat. Penyakit jantung bawaan. Pulpen Junhao berhenti sesaat. Ia menatap Xiaoran lebih lama, lalu mengangguk pelan. Namanya Yuxin. Menarik napas dalam-dalam. Li Xiaoran. Pulpen itu jatuh, bukan keras, bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat suara kecil yang menggema di dada Yuxin. Junhao menunduk, mengambil pulpen itu, lalu menatapnya. Margali? Tanyanya datar. Ye? Jawab Yuxin, tanpa berani menatap balik. Junho mengangguk, seolah menerima jawaban itu begitu saja. Namun, sesuatu di matanya berubah. Seperti ada pertanyaan yang belum menemukan bentuk. Usia 6 tahun En Junhao mencatat lagi lalu tiba-tiba bertanya. Ayahnya, pertanyaan itu seperti pisau. Tidak ada. Jawab Yuxin cepat. Terlalu cepat. Junho mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Wajah wanita di depannya berbeda dari Linuan yang ia kenal dulu. Rambut lebih gelap, riasan tipis, sorot mata lebih dingin. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa akrab. Baik, katanya. Akhirnya, kita perlu lakukan EKG dan ekokardiografi secepatnya. Ia menekan bel. Saat perawat datang membawa Xiaoran keluar, ruangan mendadak terasa kosong. Hanya tersisa 2 orang yang seharusnya menjadi asing.
namun tidak pernah benar-benar asing. Bu Shen, kata Junhao pelan. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dada Yuxin bergetar. Ia tersenyum-senyum paling sopan yang bisa ia buat. Tidak, Dr. Lee. Junho menatapnya lama. Terlalu lama untuk sebuah basa-basi. Maaf, katanya akhirnya. Anda hanya mengingatkan saya pada seseorang. Yuxin menunduk. Banyak orang bilang begitu. Junho tersenyum tipis profesional. Namun, saat Yuxin berdiri untuk pergi, ia berkata lagi. Penyakit Sioran cukup serius. Tapi kami akan melakukan yang terbaik. Yuxin berhenti sejenak tanpa menoleh. Ia menjawab, tolong jaga dia. Junhao mengangguk, itu tugas saya. Namun saat pintu tertutup, Junhao berdiri mematung. Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Loran, 6 tahun penyakit jantung bawaan. Dan wanita bernama Senyuxin yang tak mengapa membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Di sisi lain, lorong, Yuxin bersandar pada dinding. Air mata akhirnya jatuh. Tanpa suara, ia berhasil bersembunyi untuk hari ini. Namun, ia tahu takdir tidak akan membiarkannya bersembunyi terlalu lama. Lorong ruang pemeriksaan jantung anak dipenuhi cahaya putih yang terlalu terang. Senushin duduk di kursi plastik, tangannya saling menggenggam, kuku jarinya hampir menekan kulit sendiri. Setiap kali pintu ruang pemeriksaan terbuka, jantungnya ikut berdetak lebih cepat, takut mendengar hasil yang tak siap. Ia terima, namun ketakutan terbesar hari ini bukan hanya tentang kondisi Lee Soran, melainkan tentang Lee Junhao. Sejak meninggalkan ruang konsultasi tadi, bayangan pria itu terus mengikuti pikirannya. Nada suaranya yang tenang, cara ia menunduk serius ketika memeriksa data medis. Bahkan, kebiasaan kecilnya mengetuk pulpen sebelum menulis semuanya tidak berubah. 7 tahun berlalu, tapi waktu ternyata hanya mengubah wajah, bukan ingatan. Busen. Suara perawat membuat Yuxin tersentak. Ia berdiri cepat. Pemeriksaan selesai. Anak ibu dibawa ke ruang observasi sebentar. Dr. Lee akan menjelaskan hasil awalnya. Hantung Yuxin mencelos. Ia ingin menolak, ingin minta dokter lain, ingin kabur. Namun, ia tidak punya pilihan. Ruang observasi anak lebih hangat. Dindingnya dihiasi lukisan kartun yang kontras dengan kenyataan pahit di dalamnya. Xiaoran berbaring dengan elektroda kecil menempel di dada. Wajahnya pucat. Tapi ketika melihat ibunya, ia tersenyum kecil. Mama, dokter itu baik, bisiknya pelan. Yuxin mengusap rambut putrinya. Iya, istirahat dulu ya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lee Junho masuk sambil membawa tablet medis. Langkahnya tenang, ekspresinya profesional. Namun saat melihat Sioran, raut wajahnya melembut tanpa sadar. Itu tidak sakit kan? Tanyanya pada Sioran. Sioran menggeleng. Tidak, dokter tampan. Junhao tersenyum kecil, senyum yang dulu sering Yuxin lihat ketika ia memujinya tanpa alasan. Terima kasih, jawab Junhao ringan. Ia lalu menoleh ke Yuxin. Busen, kita bicara sebentar. Mereka berdiri agak menjauh dari ranjang. Junhao menunjukkan hasil pemeriksaan di layar. Sioran mengalami ventricular safety defect yang cukup kompleks. Untungnya belum terlambat. Yuxin menahan napas. Apa? Apa dia harus operasi? Ya, jawab Junhao jujur. Tapi bukan sekarang. Kita masih perlu stabilisasi dan observasi lanjutan. Prognosisnya cukup baik. Bahunya terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. DR. Lee. Suaranya bergetar. Tolong. Apapun yang diperlukan. Junhao mengangguk mantap. Saya akan menangani kasus ini langsung. Kalimat itu sederhana, namun entah mengapa, Yuxin merasa seperti kembali menyerahkan hidupnya pada pria yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang melelahkan. Sioran dirawat. Obat-obatan diatur ulang. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari, Lee Junhao yang datang. Ia selalu datang tepat waktu. Selalu menjelaskan dengan sabar. Selalu berbicara langsung pada Sioran. Bukan
gonna be okay, sweetheart. We'll get through this together. Langit pagi itu pucat seperti warna wajah Li Xiaoran ketika ia bersandar lemah di bahu ibunya. Nafasnya tipis, tidak teratur, sesekali terdengar seperti tersangkut di tenggorokan kecilnya. Shen Yuxin menggenggam tangan putrinya erat, seolah takut jika sedikit saja ia melepas, Xiaoran akan menghilang dari dunia ini. Sebentar lagi sayang, kita sudah sampai, bisiknya berulang kali, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anak itu. Rumah Sakit Jantung Internasional, Haeng, berdiri, menjulang, dingin, dan tanpa belas kasihan. Di tempat inilah, harapan dan keputusasaan hidup berdampingan, dipisahkan hanya oleh hasil diagnosis. Yuxin sudah terlalu sering datang ke rumah sakit, namun entah mengapa, hari ini langkahnya terasa jauh lebih berat. Mungkin karena semalam kembali pingsan. Mungkin karena dokter di klinik kecil tempat mereka biasa berobat menyarankan rujukan darurat, atau mungkin karena firasat aneh yang menekan dadanya. Sejak subuh, ia menepis pikiran itu. Tidak, ia tidak punya waktu untuk firasat. Lorong rawat jalan lantai 5 dipenuhi aroma antiseptik, suara roda ranjang, langkah kaki tergesa, dan panggilan perawat bercampur menjadi kebisingan yang melelahkan. Jin duduk di bangku tunggu, mendekap Xiaoran yang kini tertidur lemas. Telah diberi oksigen sementara. Bu Shen, Yuxin, panggil seorang perawat. Yuxin langsung berdiri. Ya, silakan masuk ke ruang konsultasi di area. Li Junho. Nama itu jantung Yuxin berhenti berdetak selama 1 detik. Di Zhenghao. Tangannya refleks mencengkeram pegangan tas hingga jemarinya memutih. Ia menelan ludah. Berharap itu hanya kebetulan. Nama keluarga Li terlalu umum. Nama Junhao pun tidak jarang. Ini Haeng, kota besar. Tidak mungkin, Bu. Perawat mengulang. Ya, jawabnya pelan. Kinya melangkah. Namun rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Pintu ruang konsultasi terbuka, dan dunia Yuxin runtuh tanpa suara. Pria itu duduk di balik meja, mengenakan jas dokter putih bersih. Rambutnya hitam rapi, belahan samping seperti dulu. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, membuat sorot matanya terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih asing. Namun, Yuxin tahu, ia akan mengenali wajah itu, bahkan jika dunia menjadi abu-abu. Lai Junhao, pria yang 7 tahun lalu, ia cintai sampai lupa diri. Pria yang pernah menggenggam tangannya, sambil berjanji akan menikahinya. Pria yang tidak pernah tahu bahwa perpisahan mereka meninggalkan satu kehidupan kecil di rahimnya. Junho mengangkat kepala. Pandangannya bertemu dengan Yuxin, lalu berlalu begitu saja, profesional, tanpa getar. Silakan duduk, katanya tenang. Anaknya Yuxin merasa kakinya hampir menyerah. Ia duduk perlahan meletakkan Xiaoran di ranjang periksa. Putri saya, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Junha berdiri mendekat saat ia memeriksa detak jantung Soran. Jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat. Aroma tubuhnya bersih. Familiar menyerang ingatan Yuxin tanpa ampun. Ia memalingkan wajah. Sejak kapan gejalanya muncul? Tanya Junhao sambil mencatat. Sejak bayi, jawab Yuxin cepat. Penyakit jantung bawaan. Pulpen Junhao berhenti sesaat. Ia menatap Xiaoran lebih lama, lalu mengangguk pelan. Namanya Yuxin. Menarik napas dalam-dalam. Li Xiaoran. Pulpen itu jatuh, bukan keras, bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat suara kecil yang menggema di dada Yuxin. Junhao menunduk, mengambil pulpen itu, lalu menatapnya. Margali? Tanyanya datar. Ye? Jawab Yuxin, tanpa berani menatap balik. Junho mengangguk, seolah menerima jawaban itu begitu saja. Namun, sesuatu di matanya berubah. Seperti ada pertanyaan yang belum menemukan bentuk. Usia 6 tahun En Junhao mencatat lagi lalu tiba-tiba bertanya. Ayahnya, pertanyaan itu seperti pisau. Tidak ada. Jawab Yuxin cepat. Terlalu cepat. Junho mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Wajah wanita di depannya berbeda dari Linuan yang ia kenal dulu. Rambut lebih gelap, riasan tipis, sorot mata lebih dingin. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa akrab. Baik, katanya. Akhirnya, kita perlu lakukan EKG dan ekokardiografi secepatnya. Ia menekan bel. Saat perawat datang membawa Xiaoran keluar, ruangan mendadak terasa kosong.
Hanya tersisa 2 orang yang seharusnya menjadi asing, namun tidak pernah benar-benar asing. Bu Shen, kata Junhao pelan. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dada Yuxin bergetar. Ia tersenyum-senyum paling sopan yang bisa ia buat. Tidak, Dr. Lee. Junho menatapnya lama. Terlalu lama untuk sebuah basa-basi. Maaf, katanya akhirnya. Anda hanya mengingatkan saya pada seseorang. Yuxin menunduk. Banyak orang bilang begitu. Junha tersenyum tipis profesional. Namun, saat Yuxin berdiri untuk pergi, ia berkata lagi. Penyakit Sioran cukup serius. Tapi kami akan melakukan yang terbaik. Yuxin berhenti sejenak tanpa menoleh. Ia menjawab, tolong jaga dia. Junhao mengangguk. Itu tugas saya. Namun, saat pintu tertutup, Junhao berdiri mematung. Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Loran, 6 tahun penyakit jantung bawaan. Dan wanita bernama Senyuxin yang entah mengapa membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Di sisi lain, lorong, Yuxin bersandar pada dinding. Air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Ia berhasil bersembunyi untuk hari ini. Namun, ia tahu takdir tidak akan membiarkannya bersembunyi terlalu lama. Lorong ruang pemeriksaan jantung anak dipenuhi cahaya putih yang terlalu terang. Senushin duduk di kursi plastik. Tangannya saling menggenggam, kuku jarinya hampir menekan kulit sendiri. Setiap kali pintu ruang pemeriksaan terbuka, jantungnya ikut berdetak lebih cepat, takut mendengar hasil yang tak siap. Ia terima. Namun, ketakutan terbesar hari ini bukan hanya tentang kondisi Lee Soran, melainkan tentang Lee Junhao. Sejak meninggalkan ruang konsultasi tadi, bayangan pria itu terus mengikuti pikirannya. Nada suaranya yang tenang, cara ia menunduk serius ketika memeriksa data medis. Bahkan, kebiasaan kecilnya mengetuk pulpen sebelum menulis semuanya tidak berubah. 7 tahun berlalu, tapi waktu ternyata hanya mengubah wajah, bukan ingatan. Busen, suara perawat membuat Yuxin tersentak. Ia berdiri cepat. Pemeriksaan selesai. Anak ibu dibawa ke ruang observasi sebentar. Dr. Lee akan menjelaskan hasil awalnya. Hantung Yuxin mencelos. Ia ingin menolak, ingin minta dokter lain, ingin kabur. Namun, ia tidak punya pilihan. Ruang observasi anak lebih hangat. Dindingnya dihiasi lukisan kartun yang kontras dengan kenyataan pahit di dalamnya. Xiaoran berbaring dengan elektroda kecil menempel di dada. Wajahnya pucat. Tapi, ketika melihat ibunya, ia tersenyum kecil. Mama, dokter itu baik. Bisiknya pelan. Yuxin mengusap rambut putrinya. Iya, istirahat dulu ya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lee Junho masuk sambil membawa tablet medis. Langkahnya tenang, ekspresinya profesional. Namun saat melihat Sioran, raut wajahnya melembut tanpa sadar. Itu tidak sakit kan? Tanyanya pada Sioran. Sioran menggeleng. Tidak, dokter tampan. Junhao tersenyum kecil, senyum yang dulu sering Yuxin lihat ketika ia memujinya tanpa alasan. Terima kasih, jawab Junhao ringan. Ia lalu menoleh ke Yuxin. Busen, kita bicara sebentar. Mereka berdiri agak menjauh dari ranjang. Junhao menunjukkan hasil pemeriksaan di layar. Sauran mengalami ventricular safety defect yang cukup kompleks. Untungnya belum terlambat. Yuxin menahan napas. Apa? Apa dia harus operasi? Ya, jawab Junhao jujur. Tapi bukan sekarang. Kita masih perlu stabilisasi dan observasi lanjutan. Prognosisnya cukup baik. Bahunya terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. DR. Lee. Suaranya bergetar. Tolong. Apapun yang diperlukan. Junhao mengangguk mantap. Saya akan menangani kasus ini langsung. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, Yuxin merasa seperti kembali menyerahkan hidupnya pada pria yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang melelahkan. Sioran dirawat. Obat-obatan diatur ulang. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari, Lee Junhao yang datang. Ia selalu datang tepat waktu. Selalu menjelaskan dengan sabar. Selalu berbicara langsung pada Sioran. Bukan
gonna be okay, sweetheart. We'll get through this together. Langit pagi itu pucat seperti warna wajah Li Xiaoran ketika ia bersandar lemah di bahu ibunya. Nafasnya tipis, tidak teratur, sesekali terdengar seperti tersangkut di tenggorokan kecilnya. Shen Yuxin menggenggam tangan putrinya erat, seolah takut jika sedikit saja ia melepas, Xiaoran akan menghilang dari dunia ini. Sebentar lagi sayang, kita sudah sampai, bisiknya berulang kali, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anak itu. Rumah Sakit Jantung Internasional, Haeng, berdiri, menjulang, dingin, dan tanpa belas kasihan. Di tempat inilah, harapan dan keputusasaan hidup berdampingan, dipisahkan hanya oleh hasil diagnosis. Yuxin sudah terlalu sering datang ke rumah sakit, namun entah mengapa, hari ini langkahnya terasa jauh lebih berat. Mungkin karena semalam kembali pingsan. Mungkin karena dokter di klinik kecil tempat mereka biasa berobat menyarankan rujukan darurat, atau mungkin karena firasat aneh yang menekan dadanya. Sejak subuh, ia menepis pikiran itu. Tidak, ia tidak punya waktu untuk firasat. Lorong rawat jalan lantai 5 dipenuhi aroma antiseptik, suara roda ranjang, langkah kaki tergesa, dan panggilan perawat bercampur menjadi kebisingan yang melelahkan. Jin duduk di bangku tunggu, mendekap Xiaoran yang kini tertidur lemas. Telah diberi oksigen sementara. Bu Shen, Yuxin, panggil seorang perawat. Yuxin langsung berdiri. Ya, silakan masuk ke ruang konsultasi di area. Li Junho. Nama itu jantung Yuxin berhenti berdetak selama 1 detik. Di Zhenghao. Tangannya refleks mencengkeram pegangan tas hingga jemarinya memutih. Ia menelan ludah, berharap itu hanya kebetulan. Nama keluarga Li terlalu umum. Nama Junhao pun tidak jarang. Ini Haeng, kota besar. Tidak mungkin, Bu. Perawat mengulang. Ya, jawabnya pelan. Kinya melangkah. Namun rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Pintu ruang konsultasi terbuka, dan dunia Yuxin runtuh tanpa suara. Pria itu duduk di balik meja, mengenakan jas dokter putih bersih. Rambutnya hitam rapi, belahan samping seperti dulu. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, membuat sorot matanya terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih asing. Namun, Yuxin tahu, ia akan mengenali wajah itu, bahkan jika dunia menjadi abu-abu. Lei Junhao, pria yang 7 tahun lalu, ia cintai sampai lupa diri. Pria yang pernah menggenggam tangannya, sambil berjanji akan menikahinya. Pria yang tidak pernah tahu bahwa perpisahan mereka meninggalkan satu kehidupan kecil di rahimnya. Junho mengangkat kepala. Pandangannya bertemu dengan Yuxin, lalu berlalu begitu saja, profesional, tanpa getar. Silakan duduk, katanya tenang. Anaknya Yuxin merasa kakinya hampir menyerah. Ia duduk perlahan meletakkan Xiaoran di ranjang periksa. Putri saya, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Junha berdiri mendekat saat ia memeriksa detak jantung Soran. Jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat. Aroma tubuhnya bersih, familiar menyerang ingatan Yuxin tanpa ampun. Ia memalingkan wajah. Sejak kapan gejalanya muncul? Tanya Junhao sambil mencatat. Sejak bayi, jawab Yuxin cepat. Penyakit jantung bawaan. Pulpen Junhao berhenti sesaat. Ia menatap Xiaoran lebih lama, lalu mengangguk pelan. Namanya Yuxin. Menarik napas dalam-dalam. Li Xiaoran. Pulpen itu jatuh, bukan keras, bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat suara kecil yang menggema di dada Yuxin. Junhao menunduk, mengambil pulpen itu, lalu menatapnya. Margali? Tanyanya datar. Ye? Jawab Yuxin, tanpa berani menatap balik. Junho mengangguk, seolah menerima jawaban itu begitu saja. Namun, sesuatu di matanya berubah. Seperti ada pertanyaan yang belum menemukan bentuk. Usia 6 tahun En Junhao mencatat lagi lalu tiba-tiba bertanya. Ayahnya, pertanyaan itu seperti pisau. Tidak ada. Jawab Yuxin cepat. Terlalu cepat. Junho mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Wajah wanita di depannya berbeda dari Linuan yang ia kenal dulu. Rambut lebih gelap, riasan tipis, sorot mata lebih dingin. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa akrab. Baik, katanya. Akhirnya, kita perlu lakukan EKG dan ekokardiografi secepatnya. Ia menekan bel. Saat perawat datang membawa Xiaoran keluar, ruangan mendadak terasa kosong. Hanya tersisa 2 orang yang seharusnya menjadi asing.
namun tidak pernah benar-benar asing. Bu Shen, kata Junhao pelan. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dada Yuxin bergetar. Ia tersenyum-senyum paling sopan yang bisa ia buat. Tidak, Dr. Lee. Junho menatapnya lama. Terlalu lama untuk sebuah basa-basi. Maaf, katanya akhirnya. Anda hanya mengingatkan saya pada seseorang. Yuxin menunduk. Banyak orang bilang begitu. Junho tersenyum tipis profesional. Namun, saat Yuxin berdiri untuk pergi, ia berkata lagi. Penyakit Sioran cukup serius. Tapi kami akan melakukan yang terbaik. Yuxin berhenti sejenak tanpa menoleh. Ia menjawab, tolong jaga dia. Junhao mengangguk. Itu tugas saya. Namun saat pintu tertutup, Junhao berdiri mematung. Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Loran, 6 tahun penyakit jantung bawaan. Dan wanita bernama Senyuxin yang entah mengapa membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Di sisi lain, lorong, Yuxin bersandar pada dinding. Air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Ia berhasil bersembunyi untuk hari ini. Namun, ia tahu takdir tidak akan membiarkannya bersembunyi terlalu lama. Lorong ruang pemeriksaan jantung anak dipenuhi cahaya putih yang terlalu terang. Senushin duduk di kursi plastik, tangannya saling menggenggam, kuku jarinya hampir menekan kulit sendiri. Setiap kali pintu ruang pemeriksaan terbuka, jantungnya ikut berdetak lebih cepat, takut mendengar hasil yang tak siap. Ia terima. Namun, ketakutan terbesar hari ini bukan hanya tentang kondisi Lee Soran, melainkan tentang Lee Junhao. Sejak meninggalkan ruang konsultasi tadi, bayangan pria itu terus mengikuti pikirannya. Nada suaranya yang tenang, cara ia menunduk serius ketika memeriksa data medis. Bahkan, kebiasaan kecilnya mengetuk pulpen sebelum menulis semuanya tidak berubah. 7 tahun berlalu, tapi waktu ternyata hanya mengubah wajah, bukan ingatan. Busen, suara perawat membuat Yuxin tersentak. Ia berdiri cepat. Pemeriksaan selesai. Anak ibu dibawa ke ruang observasi sebentar. Dr. Lee akan menjelaskan hasil awalnya. Hantung Yuxin mencelos. Ia ingin menolak, ingin minta dokter lain, ingin kabur. Namun, ia tidak punya pilihan. Ruang observasi anak lebih hangat. Dindingnya dihiasi lukisan kartun yang kontras dengan kenyataan pahit di dalamnya. Xiaoran berbaring dengan elektroda kecil menempel di dada. Wajahnya pucat. Tapi, ketika melihat ibunya, ia tersenyum kecil. Mama, dokter itu baik. Bisiknya pelan. Yuxin mengusap rambut putrinya. Iya, istirahat dulu ya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lee Junho masuk sambil membawa tablet medis. Langkahnya tenang, ekspresinya profesional. Namun saat melihat Sioran, raut wajahnya melembut tanpa sadar. Itu tidak sakit kan? Tanyanya pada Sioran. Sioran menggeleng. Tidak, dokter tampan. Junhao tersenyum kecil, senyum yang dulu sering Yuxin lihat ketika ia memujinya tanpa alasan. Terima kasih, jawab Junhao ringan. Ia lalu menoleh ke Yuxin. Busen, kita bicara sebentar. Mereka berdiri agak menjauh dari ranjang. Junhao menunjukkan hasil pemeriksaan di layar. Sauran mengalami ventricular safety defect yang cukup kompleks. Untungnya belum terlambat. Yuxin menahan napas. Apa? Apa dia harus operasi? Ya, jawab Junhao jujur. Tapi bukan sekarang. Kita masih perlu stabilisasi dan observasi lanjutan. Prognosisnya cukup baik. Bahunya terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. DR. Lee. Suaranya bergetar. Tolong. Apapun yang diperlukan. Junhao mengangguk mantap. Saya akan menangani kasus ini langsung. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, Yuxin merasa seperti kembali menyerahkan hidupnya pada pria yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang melelahkan. Sioran dirawat. Obat-obatan diatur ulang. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari, Lee Junhao yang datang. Ia selalu datang tepat waktu. Selalu menjelaskan dengan sabar. Selalu berbicara langsung pada Sioran. Bukan
gonna be okay, sweetheart. We'll get through this together. Langit pagi itu pucat seperti warna wajah Li Xiaoran ketika ia bersandar lemah di bahu ibunya. Nafasnya tipis, tidak teratur, sesekali terdengar seperti tersangkut di tenggorokan kecilnya. Shen Yuxin menggenggam tangan putrinya erat, seolah takut jika sedikit saja ia melepas, Xiaoran akan menghilang dari dunia ini. Sebentar lagi sayang, kita sudah sampai, bisiknya berulang kali, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anak itu. Rumah Sakit Jantung Internasional, Haeng, berdiri, menjulang, dingin, dan tanpa belas kasihan. Di tempat inilah, harapan dan keputusasaan hidup berdampingan, dipisahkan hanya oleh hasil diagnosis. Yuxin sudah terlalu sering datang ke rumah sakit, namun entah mengapa, hari ini langkahnya terasa jauh lebih berat. Mungkin karena semalam kembali pingsan. Mungkin karena dokter di klinik kecil tempat mereka biasa berobat menyarankan rujukan darurat, atau mungkin karena firasat aneh yang menekan dadanya. Sejak subuh, ia menepis pikiran itu. Tidak, ia tidak punya waktu untuk firasat. Lorong rawat jalan lantai 5 dipenuhi aroma antiseptik, suara roda ranjang, langkah kaki tergesa, dan panggilan perawat bercampur menjadi kebisingan yang melelahkan. Jin duduk di bangku tunggu, mendekap Xiaoran yang kini tertidur lemas. Telah diberi oksigen sementara. Bu Shen, Yuxin, panggil seorang perawat. Yuxin langsung berdiri. Ya, silakan masuk ke ruang konsultasi di area. Li Junho. Nama itu jantung Yuxin berhenti berdetak. Selama 1 detik. Di Zhenghao. Tangannya refleks mencengkeram pegangan tas hingga jemarinya memutih. Ia menelan ludah. Berharap itu hanya kebetulan. Nama keluarga Li terlalu umum. Nama Junhao pun tidak jarang. Ini Haeng, kota besar. Tidak mungkin, Bu. Perawat mengulang. Ya, jawabnya pelan. Kinya melangkah. Namun rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Pintu ruang konsultasi terbuka, dan dunia Yuxin runtuh tanpa suara. Pria itu duduk di balik meja, mengenakan jas dokter putih bersih. Rambutnya hitam rapi, belahan samping seperti dulu. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, membuat sorot matanya terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih asing. Namun, Yuxin tahu, ia akan mengenali wajah itu, bahkan jika dunia menjadi abu-abu. Lei Junhao, pria yang 7 tahun lalu, ia cintai sampai lupa diri. Pria yang pernah menggenggam tangannya, sambil berjanji akan menikahinya. Pria yang tidak pernah tahu bahwa perpisahan mereka meninggalkan satu kehidupan kecil di rahimnya. Junho mengangkat kepala. Pandangannya bertemu dengan Yuxin, lalu berlalu begitu saja, profesional, tanpa getar. Silakan duduk, katanya tenang. Anaknya Yuxin merasa kakinya hampir menyerah. Ia duduk perlahan meletakkan Xiaoran di ranjang periksa. Putri saya, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Junha berdiri mendekat saat ia memeriksa detak jantung Soran. Jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat. Aroma tubuhnya bersih, familiar menyerang ingatan Yuxin tanpa ampun. Ia memalingkan wajah. Sejak kapan gejalanya muncul? Tanya Junhao sambil mencatat. Sejak bayi, jawab Yuxin cepat. Penyakit jantung bawaan. Pulpen Junhao berhenti sesaat. Ia menatap Xiaoran lebih lama, lalu mengangguk pelan. Namanya Yuxin. Menarik napas dalam-dalam. Li Xiaoran. Pulpen itu jatuh, bukan keras, bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat suara kecil yang menggema di dada Yuxin. Junhao menunduk, mengambil pulpen itu, lalu menatapnya. Margali? Tanyanya datar. Ye? Jawab Yuxin, tanpa berani menatap balik. Junho mengangguk, seolah menerima jawaban itu begitu saja. Namun, sesuatu di matanya berubah. Seperti ada pertanyaan yang belum menemukan bentuk. Usia 6 tahun En Junhao mencatat lagi lalu tiba-tiba bertanya. Ayahnya, pertanyaan itu seperti pisau. Tidak ada. Jawab Yuxin cepat. Terlalu cepat. Junho mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Wajah wanita di depannya berbeda dari Linuan yang ia kenal dulu. Rambut lebih gelap, riasan tipis, sorot mata lebih dingin. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa akrab. Baik, katanya. Akhirnya, kita perlu lakukan EKG dan ekokardiografi secepatnya. Ia menekan bel saat perawat datang membawa Xiaoran keluar,
Ruangan mendadak terasa kosong. Hanya tersisa 2 orang yang seharusnya menjadi asing, namun tidak pernah benar-benar asing. Bu Shen, kata Junhao pelan. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dada Yuxin bergetar. Ia tersenyum-senyum paling sopan yang bisa ia buat. Tidak, Dr. Lee. Junho menatapnya lama. Terlalu lama untuk sebuah basa-basi. Maaf, katanya akhirnya. Anda hanya mengingatkan saya pada seseorang. Yuxin menunduk. Banyak orang bilang begitu. Junho tersenyum tipis profesional. Namun, saat Yuxin berdiri untuk pergi, ia berkata lagi. Penyakit Sioran cukup serius. Tapi kami akan melakukan yang terbaik. Yuxin berhenti sejenak tanpa menoleh. Ia menjawab, tolong jaga dia. Junhao mengangguk, itu tugas saya. Namun saat pintu tertutup, Junhao berdiri mematung. Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Loran, 6 tahun penyakit jantung bawaan. Dan wanita bernama Senyuxin, yang entah mengapa, membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Di sisi lain, lorong, Yuxin bersandar pada dinding. Air mata akhirnya jatuh. Tanpa suara, ia berhasil bersembunyi untuk hari ini. Namun, ia tahu takdir tidak akan membiarkannya bersembunyi terlalu lama. Lorong ruang pemeriksaan jantung anak dipenuhi cahaya putih yang terlalu terang. Senushin duduk di kursi plastik, tangannya saling menggenggam, kuku jarinya hampir menekan kulit sendiri. Setiap kali pintu ruang pemeriksaan terbuka, jantungnya ikut berdetak lebih cepat, takut mendengar hasil yang tak siap. Ia terima, namun ketakutan terbesar hari ini bukan hanya tentang kondisi Lee Soran, melainkan tentang Lee Junhao. Sejak meninggalkan ruang konsultasi tadi, bayangan pria itu terus mengikuti pikirannya. Nada suaranya yang tenang, cara ia menunduk serius ketika memeriksa data medis. Bahkan, kebiasaan kecilnya mengetuk pulpen sebelum menulis semuanya tidak berubah. 7 tahun berlalu, tapi waktu ternyata hanya mengubah wajah, bukan ingatan. Busen. Suara perawat membuat Yuxin tersentak. Ia berdiri cepat. Pemeriksaan selesai. Anak ibu dibawa ke ruang observasi sebentar. Dr. Lee akan menjelaskan hasil awalnya. Hantung Yuxin mencelos. Ia ingin menolak. Ingin minta dokter lain. Ingin kabur. Namun, ia tidak punya pilihan. Ruang observasi anak lebih hangat. Dindingnya dihiasi lukisan kartun yang kontras dengan kenyataan pahit di dalamnya. Xiaoran berbaring dengan elektroda kecil menempel di dada. Wajahnya pucat. Tapi ketika melihat ibunya, ia tersenyum kecil. Mama, dokter itu baik. Bisiknya pelan. Yuxin mengusap rambut putrinya. Iya, istirahat dulu ya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lee Junho masuk sambil membawa tablet medis. Langkahnya tenang, ekspresinya profesional. Namun saat melihat Sioran, raut wajahnya melembut tanpa sadar. Itu tidak sakit kan? Tanyanya pada Sioran. Sioran menggeleng. Tidak, dokter tampan. Junhao tersenyum kecil, senyum yang dulu sering Yuxin lihat ketika ia memujinya tanpa alasan. Terima kasih, jawab Junhao ringan. Ia lalu menoleh ke Yuxin. Busen, kita bicara sebentar. Mereka berdiri agak menjauh dari ranjang. Junhao menunjukkan hasil pemeriksaan di layar. Sauran mengalami ventricular safety defect yang cukup kompleks. Untungnya belum terlambat. Yuxin menahan napas. Apa? Apa dia harus operasi? Ya, jawab Junhao jujur. Tapi bukan sekarang. Kita masih perlu stabilisasi dan observasi lanjutan. Prognosisnya cukup baik. Bahunya terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. DR. Lee. Suaranya bergetar. Tolong. Apapun yang diperlukan. Junhao mengangguk mantap. Saya akan menangani kasus ini langsung. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, Yuxin merasa seperti kembali menyerahkan hidupnya pada pria yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang melelahkan. Sioran dirawat. Obat-obatan diatur ulang. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari, Lee Junhao yang datang. Ia selalu datang tepat waktu. Selalu menjelaskan dengan sabar. Selalu berbicara langsung pada Sioran. Bukan
It's gonna be okay, sweetheart. We'll get through this together. Langit pagi itu pucat seperti warna wajah Li Xiaoran ketika ia bersandar lemah di bahu ibunya. Nafasnya tipis, tidak teratur, sesekali terdengar seperti tersangkut di tenggorokan kecilnya. Shen Yuxin menggenggam tangan putrinya erat, seolah takut jika sedikit saja ia melepas, Xiaoran akan menghilang dari dunia ini. Sebentar lagi, sayang. Kita sudah sampai. Bisiknya berulang kali, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anak itu. Rumah Sakit Jantung Internasional, Haeng, berdiri, menjulang, dingin, dan tanpa belas kasihan. Di tempat inilah, harapan dan keputusasaan hidup berdampingan, dipisahkan hanya oleh hasil diagnosis. Yuxin sudah terlalu sering datang ke rumah sakit. Namun entah mengapa, hari ini langkahnya terasa jauh lebih berat. Mungkin karena semalam kembali pingsan. Mungkin karena dokter di klinik kecil tempat mereka biasa berobat menyarankan rujukan darurat. Atau mungkin karena firasat aneh yang menekan dadanya. Sejak subuh, ia menepis pikiran itu. Tidak. Ia tidak punya waktu untuk firasat. Lorong rawat jalan lantai 5 dipenuhi aroma antiseptik, suara roda ranjang, langkah kaki tergesa, dan panggilan perawat bercampur menjadi kebisingan yang melelahkan. Jin duduk di bangku tunggu, mendekap Xiaoran yang kini tertidur lemas. Telah diberi oksigen sementara. Bu Shen, Yuxin, panggil seorang perawat. Yuxin langsung berdiri. Ya, silakan masuk ke ruang konsultasi di area. Li Junho. Nama itu jantung Yuxin berhenti berdetak selama 1 detik. Di Zhenghao. Tangannya refleks mencengkeram pegangan tas hingga jemarinya memutih. Ia menelan ludah. Berharap itu hanya kebetulan. Nama keluarga Li terlalu umum. Nama Junhao pun tidak jarang. Ini Haeng, kota besar. Tidak mungkin, Bu. Perawat mengulang. Ya, jawabnya pelan. Kinya melangkah. Namun rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Pintu ruang konsultasi terbuka. Dan dunia Yuxin runtuh tanpa suara. Pria itu duduk di balik meja, mengenakan jas dokter putih bersih. Rambutnya hitam rapi, belahan samping seperti dulu. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, membuat sorot matanya terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih asing. Namun, Yuxin tahu, ia akan mengenali wajah itu, bahkan jika dunia menjadi abu-abu. Li Junhao, pria yang 7 tahun lalu, ia cintai sampai lupa diri. Pria yang pernah menggenggam tangannya, sambil berjanji akan menikahinya. Pria yang tidak pernah tahu bahwa perpisahan mereka meninggalkan satu kehidupan kecil di rahimnya. Junho mengangkat kepala. Pandangannya bertemu dengan Yuxin, lalu berlalu begitu saja, profesional, tanpa getar. Silakan duduk, katanya tenang. Anaknya Yuxin merasa kakinya hampir menyerah. Ia duduk perlahan meletakkan Xiaoran di ranjang periksa. Putri saya, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Junha berdiri mendekat saat ia memeriksa detak jantung Soran. Jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat. Aroma tubuhnya bersih, familiar menyerang ingatan Yuxin tanpa ampun. Ia memalingkan wajah. Sejak kapan gejalanya muncul? Tanya Junhao sambil mencatat. Sejak bayi, jawab Yuxin cepat. Penyakit jantung bawaan. Pulpen Junhao berhenti sesaat. Ia menatap Xiaoran lebih lama, lalu mengangguk pelan. Namanya Yuxin. Menarik napas dalam-dalam. Li Xiaoran. Pulpen itu jatuh, bukan keras, bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat suara kecil yang menggema di dada Yuxin. Junhao menunduk, mengambil pulpen itu, lalu menatapnya. Margali? Tanyanya datar. Ye? Jawab Yuxin, tanpa berani menatap balik. Junhao mengangguk, seolah menerima jawaban itu begitu saja. Namun, sesuatu di matanya berubah. Seperti ada pertanyaan yang belum menemukan bentuk. Usia 6 tahun En Junhao mencatat lagi lalu tiba-tiba bertanya. Ayahnya, pertanyaan itu seperti pisau. Tidak ada. Jawab Yuxin cepat. Terlalu cepat. Junho mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Wajah wanita di depannya berbeda dari Linuan yang ia kenal dulu. Rambut lebih gelap, riasan tipis, sorot mata lebih dingin. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa akrab. Baik, katanya. Akhirnya, kita perlu lakukan EKG dan ekokardiografi secepatnya. Ia menekan bel. Saat perawat datang membawa Xiaoran keluar, ruangan mendadak terasa kosong. Hanya tersisa 2 orang yang seharusnya menjadi asing.
namun tidak pernah benar-benar asing. Bu Shen, kata Junhao pelan. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dada Yuxin bergetar. Ia tersenyum-senyum paling sopan yang bisa ia buat. Tidak, Dr. Lee. Junho menatapnya lama. Terlalu lama untuk sebuah basa-basi. Maaf, katanya akhirnya. Anda hanya mengingatkan saya pada seseorang. Yuxin menunduk. Banyak orang bilang begitu. Junho tersenyum tipis profesional. Namun, saat Yuxin berdiri untuk pergi, ia berkata lagi. Penyakit Sioran cukup serius. Tapi kami akan melakukan yang terbaik. Yuxin berhenti sejenak tanpa menoleh. Ia menjawab, tolong jaga dia. Junhao mengangguk. Itu tugas saya. Namun saat pintu tertutup, Junhao berdiri mematung. Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Loran, 6 tahun penyakit jantung bawaan. Dan wanita bernama Senyuxin yang entah mengapa membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Di sisi lain, lorong, Yuxin bersandar pada dinding. Air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Ia berhasil bersembunyi untuk hari ini. Namun, ia tahu takdir tidak akan membiarkannya bersembunyi terlalu lama. Lorong ruang pemeriksaan jantung anak dipenuhi cahaya putih yang terlalu terang. Senushin duduk di kursi plastik, tangannya saling menggenggam, kuku jarinya hampir menekan kulit sendiri. Setiap kali pintu ruang pemeriksaan terbuka, jantungnya ikut berdetak lebih cepat, takut mendengar hasil yang tak siap. Ia terima. Namun, ketakutan terbesar hari ini bukan hanya tentang kondisi Lee Soran, melainkan tentang Lee Junhao. Sejak meninggalkan ruang konsultasi tadi, bayangan pria itu terus mengikuti pikirannya. Nada suaranya yang tenang, cara ia menunduk serius ketika memeriksa data medis. Bahkan, kebiasaan kecilnya mengetuk pulpen sebelum menulis semuanya tidak berubah. 7 tahun berlalu, tapi waktu ternyata hanya mengubah wajah, bukan ingatan. Bu Shen. Suara perawat membuat Yuxin tersentak. Ia berdiri cepat. Pemeriksaan selesai. Anak ibu dibawa ke ruang observasi sebentar. Dr. Lee akan menjelaskan hasil awalnya. Hantung Yuxin mencelos. Ia ingin menolak. Ingin minta dokter lain. Ingin kabur. Namun, ia tidak punya pilihan. Ruang observasi anak lebih hangat. Dindingnya dihiasi lukisan kartun yang kontras dengan kenyataan pahit di dalamnya. Xiaoran berbaring dengan elektroda kecil menempel di dada. Wajahnya pucat. Tapi, ketika melihat ibunya, ia tersenyum kecil. Mama, dokter itu baik. Bisiknya pelan. Yuxin mengusap rambut putrinya. Iya, istirahat dulu ya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lee Junho masuk sambil membawa tablet medis. Langkahnya tenang, ekspresinya profesional. Namun saat melihat Sioran, raut wajahnya melembut tanpa sadar. Itu tidak sakit kan? Tanyanya pada Sioran. Sioran menggeleng. Tidak, dokter tampan. Junhao tersenyum kecil, senyum yang dulu sering Yuxin lihat ketika ia memujinya tanpa alasan. Terima kasih, jawab Junhao ringan. Ia lalu menoleh ke Yuxin. Bu Shen, kita bicara sebentar. Mereka berdiri agak menjauh dari ranjang. Junhao menunjukkan hasil pemeriksaan di layar. Sioran mengalami ventricular safety defect yang cukup kompleks. Untungnya belum terlambat. Yuxin menahan napas. Apa dia harus operasi? Ya, jawab Junhao jujur. Tapi bukan sekarang. Kita masih perlu stabilisasi dan observasi lanjutan. Prognosisnya cukup baik. Bahunya terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. DR. Lee. Suaranya bergetar. Tolong. Apapun yang diperlukan. Junhao mengangguk mantap. Saya akan menangani kasus ini langsung. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, Yuxin merasa seperti kembali menyerahkan hidupnya pada pria yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang melelahkan. Sioran dirawat. Obat-obatan diatur ulang. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari, Lee Junhao yang datang. Ia selalu datang tepat waktu. Selalu menjelaskan dengan sabar. Selalu berbicara langsung pada Sioran. Bukan
gonna be okay, sweetheart. We'll get through this together. Langit pagi itu pucat seperti warna wajah Li Xiaoran ketika ia bersandar lemah di bahu ibunya. Nafasnya tipis, tidak teratur, sesekali terdengar seperti tersangkut di tenggorokan kecilnya. Shen Yuxin menggenggam tangan putrinya erat, seolah takut jika sedikit saja ia melepas, Xiaoran akan menghilang dari dunia ini. Sebentar lagi, sayang. Kita sudah sampai. Bisiknya berulang kali, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anak itu. Rumah Sakit Jantung Internasional, Haeng, berdiri, menjulang, dingin, dan tanpa belas kasihan. Di tempat inilah, harapan dan keputusasaan hidup berdampingan, dipisahkan hanya oleh hasil diagnosis. Yuxin sudah terlalu sering datang ke rumah sakit. Namun entah mengapa, hari ini langkahnya terasa jauh lebih berat. Mungkin karena semalam kembali pingsan. Mungkin karena dokter di klinik kecil tempat mereka biasa berobat menyarankan rujukan darurat. Atau mungkin karena firasat aneh yang menekan dadanya. Sejak subuh, ia menepis pikiran itu. Tidak. Ia tidak punya waktu untuk firasat. Lorong rawat jalan lantai 5 dipenuhi aroma antiseptik, suara roda ranjang, langkah kaki tergesa, dan panggilan perawat bercampur menjadi kebisingan yang melelahkan. Jin duduk di bangku tunggu, mendekap Xiaoran yang kini tertidur lemas. Telah diberi oksigen sementara. Bu Shen, Yuxin, panggil seorang perawat. Yuxin langsung berdiri. Ya, silakan masuk ke ruang konsultasi di area. Li Junho. Nama itu jantung Yuxin berhenti berdetak selama 1 detik. Di Zhenghao. Tangannya refleks mencengkeram pegangan tas hingga jemarinya memutih. Ia menelan ludah. Berharap itu hanya kebetulan. Nama keluarga Li terlalu umum. Nama Junhao pun tidak jarang. Ini Haeng, kota besar. Tidak mungkin, Bu. Perawat mengulang. Ya, jawabnya pelan. Kinya melangkah. Namun rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Pintu ruang konsultasi terbuka, dan dunia Yuxin runtuh tanpa suara. Pria itu duduk di balik meja, mengenakan jas dokter putih bersih. Rambutnya hitam rapi, belahan samping seperti dulu. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, membuat sorot matanya terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih asing. Namun, Yuxin tahu, ia akan mengenali wajah itu, bahkan jika dunia menjadi abu-abu. Like Junhao, pria yang 7 tahun lalu, ia cintai sampai lupa diri. Pria yang pernah menggenggam tangannya, sambil berjanji akan menikahinya. Pria yang tidak pernah tahu bahwa perpisahan mereka meninggalkan satu kehidupan kecil di rahimnya. Junho mengangkat kepala. Pandangannya bertemu dengan Yuxin, lalu berlalu begitu saja, profesional, tanpa getar. Silakan duduk, katanya tenang. Anaknya Yuxin merasa kakinya hampir menyerah. Ia duduk perlahan meletakkan Xiaoran di ranjang periksa. Putri saya, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Junha berdiri mendekat saat ia memeriksa detak jantung Soran. Jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat. Aroma tubuhnya bersih, familiar menyerang ingatan Yuxin tanpa ampun. Ia memalingkan wajah. Sejak kapan gejalanya muncul? Tanya Junhao sambil mencatat. Sejak bayi, jawab Yuxin cepat. Penyakit jantung bawaan. Pulpen Junhao berhenti sesaat. Ia menatap Xiaoran lebih lama, lalu mengangguk pelan. Namanya Yuxin. Menarik napas dalam-dalam. Li Xiaoran. Pulpen itu jatuh, bukan keras, bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat suara kecil yang menggema di dada Yuxin. Junhao menunduk, mengambil pulpen itu, lalu menatapnya. Margali? Tanyanya datar. Ye? Jawab Yuxin, tanpa berani menatap balik. Junho mengangguk, seolah menerima jawaban itu begitu saja. Namun, sesuatu di matanya berubah. Seperti ada pertanyaan yang belum menemukan bentuk. Usia 6 tahun En Junhao mencatat lagi lalu tiba-tiba bertanya. Ayahnya, pertanyaan itu seperti pisau. Tidak ada. Jawab Yuxin cepat. Terlalu cepat. Junho mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Wajah wanita di depannya berbeda dari Linuan yang ia kenal dulu. Rambut lebih gelap, riasan tipis, sorot mata lebih dingin. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa akrab. Baik, katanya. Akhirnya, kita perlu lakukan EKG dan ekokardiografi secepatnya. Ia menekan bel. Saat perawat datang membawa Xiaoran keluar, ruangan mendadak terasa kosong.
Hanya tersisa 2 orang yang seharusnya menjadi asing, namun tidak pernah benar-benar asing. Bu Shen, kata Junhao pelan. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dada Yuxin bergetar. Ia tersenyum-senyum paling sopan yang bisa ia buat. Tidak, Dr. Lee. Junho menatapnya lama. Terlalu lama untuk sebuah basa-basi. Maaf, katanya akhirnya. Anda hanya mengingatkan saya pada seseorang. Yuxin menunduk. Banyak orang bilang begitu. Junho tersenyum tipis profesional. Namun, saat Yuxin berdiri untuk pergi, ia berkata lagi. Penyakit Sioran cukup serius. Tapi kami akan melakukan yang terbaik. Yuxin berhenti sejenak tanpa menoleh. Ia menjawab, tolong jaga dia. Junhao mengangguk. Itu tugas saya. Namun saat pintu tertutup, Junhao berdiri mematung. Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Loran, 6 tahun penyakit jantung bawaan. Dan wanita bernama Senyuxin yang entah mengapa membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Di sisi lain, lorong, Yuxin bersandar pada dinding. Air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Ia berhasil bersembunyi untuk hari ini. Namun, ia tahu takdir tidak akan membiarkannya bersembunyi terlalu lama. Lorong ruang pemeriksaan jantung anak dipenuhi cahaya putih yang terlalu terang. Senushin duduk di kursi plastik, tangannya saling menggenggam, kuku jarinya hampir menekan kulit sendiri. Setiap kali pintu ruang pemeriksaan terbuka, jantungnya ikut berdetak lebih cepat, takut mendengar hasil yang tak siap. Ia terima. Namun, ketakutan terbesar hari ini bukan hanya tentang kondisi Lee Soran, melainkan tentang Lee Junhao. Sejak meninggalkan ruang konsultasi tadi, bayangan pria itu terus mengikuti pikirannya. Nada suaranya yang tenang, cara ia menunduk serius ketika memeriksa data medis. Bahkan, kebiasaan kecilnya mengetuk pulpen sebelum menulis semuanya tidak berubah. 7 tahun berlalu, tapi waktu ternyata hanya mengubah wajah, bukan ingatan. Busen. Suara perawat membuat Yuxin tersentak. Ia berdiri cepat. Pemeriksaan selesai. Anak ibu dibawa ke ruang observasi sebentar. Dr. Lee akan menjelaskan hasil awalnya. Hantung Yuxin mencelos. Ia ingin menolak, ingin minta dokter lain, ingin kabur. Namun, ia tidak punya pilihan. Ruang observasi anak lebih hangat. Dindingnya dihiasi lukisan kartun yang kontras dengan kenyataan pahit di dalamnya. Xiaoran berbaring dengan elektroda kecil menempel di dada. Wajahnya pucat. Tapi, ketika melihat ibunya, ia tersenyum kecil. Mama, dokter itu baik. Bisiknya pelan. Yuxin mengusap rambut putrinya. Iya, istirahat dulu ya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lee Junho masuk sambil membawa tablet medis. Langkahnya tenang, ekspresinya profesional. Namun saat melihat Sioran, raut wajahnya melembut tanpa sadar. Itu tidak sakit kan? Tanyanya pada Sioran. Sioran menggeleng. Tidak, dokter tampan. Junhao tersenyum kecil, senyum yang dulu sering Yuxin lihat ketika ia memujinya tanpa alasan. Terima kasih, jawab Junhao ringan. Ia lalu menoleh ke Yuxin. Busen, kita bicara sebentar. Mereka berdiri agak menjauh dari ranjang. Junhao menunjukkan hasil pemeriksaan di layar. Sioran mengalami ventricular safety defect yang cukup kompleks. Untungnya belum terlambat. Yuxin menahan napas. Apa? Apa dia harus operasi? Ya, jawab Junhao jujur. Tapi bukan sekarang. Kita masih perlu stabilisasi dan observasi lanjutan. Prognosisnya cukup baik. Bahunya terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. DR. Lee. Suaranya bergetar. Tolong. Apapun yang diperlukan. Junhao mengangguk mantap. Saya akan menangani kasus ini langsung. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, Yuxin merasa seperti kembali menyerahkan hidupnya pada pria yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang melelahkan. Sioran dirawat. Obat-obatan diatur ulang. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari, Lee Junhao yang datang. Ia selalu datang tepat waktu. Selalu menjelaskan dengan sabar. Selalu berbicara langsung pada Sioran. Bukan
gonna be okay, sweetheart. We'll get through this together. Langit pagi itu pucat seperti warna wajah Li Xiaoran ketika ia bersandar lemah di bahu ibunya. Nafasnya tipis, tidak teratur, sesekali terdengar seperti tersangkut di tenggorokan kecilnya. Shen Yuxin menggenggam tangan putrinya erat, seolah takut jika sedikit saja ia melepas, Xiaoran akan menghilang dari dunia ini. Sebentar lagi sayang, kita sudah sampai, bisiknya berulang kali, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anak itu. Rumah Sakit Jantung Internasional, Haeng, berdiri, menjulang, dingin, dan tanpa belas kasihan. Di tempat inilah, harapan dan keputusasaan hidup berdampingan, dipisahkan hanya oleh hasil diagnosis. Yuxin sudah terlalu sering datang ke rumah sakit, namun entah mengapa, hari ini langkahnya terasa jauh lebih berat. Mungkin karena semalam kembali pingsan. Mungkin karena dokter di klinik kecil tempat mereka biasa berobat menyarankan rujukan darurat. Atau mungkin karena firasat aneh yang menekan dadanya. Sejak subuh, ia menepis pikiran itu. Tidak. Ia tidak punya waktu untuk firasat. Lorong rawat jalan lantai 5, dipenuhi aroma antiseptik, suara roda ranjang, langkah kaki, tergesa. Dan panggilan perawat bercampur menjadi kebisingan yang melelahkan. Jin duduk di bangku tunggu, mendekap Xiaoran yang kini tertidur lemas. Telah diberi oksigen sementara. Bu Shen, Yuxin, panggil seorang perawat. Yuxin langsung berdiri. Ya, silakan masuk ke ruang konsultasi di area. Li Junho. Nama itu jantung Yuxin berhenti berdetak. Selama 1 detik. Di Zhenghao. Tangannya refleks mencengkeram pegangan tas hingga jemarinya memutih. Ia menelan ludah. Berharap itu hanya kebetulan. Nama keluarga Li terlalu umum. Nama Junhao pun tidak jarang. Ini Haeng, kota besar. Tidak mungkin, Bu. Perawat mengulang. Ya, jawabnya pelan. Kinya melangkah. Namun rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Pintu ruang konsultasi terbuka, dan dunia Yuxin runtuh tanpa suara. Pria itu duduk di balik meja, mengenakan jas dokter putih bersih. Rambutnya hitam rapi, belahan samping seperti dulu. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, membuat sorot matanya terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih asing. Namun, Yuxin tahu, ia akan mengenali wajah itu, bahkan jika dunia menjadi abu-abu. Like Junhao, pria yang 7 tahun lalu, ia cintai sampai lupa diri. Pria yang pernah menggenggam tangannya, sambil berjanji akan menikahinya. Pria yang tidak pernah tahu bahwa perpisahan mereka meninggalkan satu kehidupan kecil di rahimnya. Junho mengangkat kepala. Pandangannya bertemu dengan Yuxin, lalu berlalu begitu saja, profesional, tanpa getar. Silakan duduk, katanya tenang. Anaknya Yuxin merasa kakinya hampir menyerah. Ia duduk perlahan meletakkan Xiaoran di ranjang periksa. Putri saya, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Junha berdiri mendekat saat ia memeriksa detak jantung Soran. Jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat. Aroma tubuhnya bersih. Familiar menyerang ingatan Yuxin tanpa ampun. Ia memalingkan wajah. Sejak kapan gejalanya muncul? Tanya Junhao sambil mencatat. Sejak bayi, jawab Yuxin cepat. Penyakit jantung bawaan. Pulpen Junhao berhenti sesaat. Ia menatap Xiaoran lebih lama, lalu mengangguk pelan. Namanya Yuxin. Menarik napas dalam-dalam. Li Xiaoran. Pulpen itu jatuh, bukan keras, bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat suara kecil yang menggema di dada Yuxin. Junhao menunduk, mengambil pulpen itu, lalu menatapnya. Margali? Tanyanya datar. Ye? Jawab Yuxin, tanpa berani menatap balik. Junho mengangguk, seolah menerima jawaban itu begitu saja. Namun, sesuatu di matanya berubah. Seperti ada pertanyaan yang belum menemukan bentuk. Usia 6 tahun En Junhao mencatat lagi lalu tiba-tiba bertanya. Ayahnya, pertanyaan itu seperti pisau. Tidak ada. Jawab Yuxin cepat. Terlalu cepat. Junho mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Wajah wanita di depannya berbeda dari Linuan yang ia kenal dulu. Rambut lebih gelap, riasan tipis, sorot mata lebih dingin. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa akrab. Baik, katanya. Akhirnya, kita perlu lakukan EKG dan ekokardiografi secepatnya. Ia menekan bel. Saat perawat datang membawa Xiaoran keluar, ruangan mendadak terasa kosong. Hanya tersisa 2 orang yang seharusnya menjadi asing.
namun tidak pernah benar-benar asing. Bu Shen, kata Junhao pelan. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dada Yuxin bergetar. Ia tersenyum-senyum paling sopan yang bisa ia buat. Tidak, Dr. Lee. Junho menatapnya lama. Terlalu lama untuk sebuah basa-basi. Maaf, katanya akhirnya. Anda hanya mengingatkan saya pada seseorang. Yuxin menunduk. Banyak orang bilang begitu. Junho tersenyum tipis profesional. Namun, saat Yuxin berdiri untuk pergi, ia berkata lagi. Penyakit Sioran cukup serius. Tapi kami akan melakukan yang terbaik. Yuxin berhenti sejenak tanpa menoleh. Ia menjawab, tolong jaga dia. Junhao mengangguk, itu tugas saya. Namun saat pintu tertutup, Junhao berdiri mematung. Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Loran, 6 tahun penyakit jantung bawaan. Dan wanita bernama Senyuxin yang entah mengapa membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Di sisi lain, lorong, Yuxin bersandar pada dinding. Air mata akhirnya jatuh. Tanpa suara, ia berhasil bersembunyi untuk hari ini. Namun, ia tahu takdir tidak akan membiarkannya bersembunyi terlalu lama. Lorong ruang pemeriksaan jantung anak dipenuhi cahaya putih yang terlalu terang. Senushin duduk di kursi plastik, tangannya saling menggenggam, kuku jarinya hampir menekan kulit sendiri. Setiap kali pintu ruang pemeriksaan terbuka, jantungnya ikut berdetak lebih cepat, takut mendengar hasil yang tak siap. Ia terima, namun ketakutan terbesar hari ini bukan hanya tentang kondisi Lee Soran, melainkan tentang Lee Junhao. Sejak meninggalkan ruang konsultasi tadi, bayangan pria itu terus mengikuti pikirannya. Nada suaranya yang tenang, cara ia menunduk serius ketika memeriksa data medis. Bahkan, kebiasaan kecilnya mengetuk pulpen sebelum menulis semuanya tidak berubah. 7 tahun berlalu, tapi waktu ternyata hanya mengubah wajah, bukan ingatan. Busen. Suara perawat membuat Yuxin tersentak. Ia berdiri cepat. Pemeriksaan selesai. Anak ibu dibawa ke ruang observasi sebentar. Dr. Lee akan menjelaskan hasil awalnya. Hantung Yuxin mencelos. Ia ingin menolak, ingin minta dokter lain, ingin kabur. Namun, ia tidak punya pilihan. Ruang observasi anak lebih hangat. Dindingnya dihiasi lukisan kartun yang kontras dengan kenyataan pahit di dalamnya. Xiaoran berbaring dengan elektroda kecil menempel di dada. Wajahnya pucat. Tapi ketika melihat ibunya, ia tersenyum kecil. Mama, dokter itu baik. Bisiknya pelan. Yuxin mengusap rambut putrinya. Iya, istirahat dulu ya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lee Junho masuk sambil membawa tablet medis. Langkahnya tenang, ekspresinya profesional. Namun saat melihat Sioran, raut wajahnya melembut tanpa sadar. Itu tidak sakit kan? Tanyanya pada Sioran. Sioran menggeleng. Tidak, dokter tampan. Junhao tersenyum kecil, senyum yang dulu sering Yuxin lihat ketika ia memujinya tanpa alasan. Terima kasih, jawab Junhao ringan. Ia lalu menoleh ke Yuxin. Busen, kita bicara sebentar. Mereka berdiri agak menjauh dari ranjang. Junhao menunjukkan hasil pemeriksaan di layar. Sioran mengalami ventricular safety defect yang cukup kompleks. Untungnya belum terlambat. Yuxin menahan napas. Apa? Apa dia harus operasi? Ya, jawab Junhao jujur. Tapi bukan sekarang. Kita masih perlu stabilisasi dan observasi lanjutan. Prognosisnya cukup baik. Bahunya terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. DR. Lee. Suaranya bergetar. Tolong. Apapun yang diperlukan. Junhao mengangguk mantap. Saya akan menangani kasus ini langsung. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, Yuxin merasa seperti kembali menyerahkan hidupnya pada pria yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang melelahkan. Sioran dirawat. Obat-obatan diatur ulang. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari, Lee Junhao yang datang. Ia selalu datang tepat waktu. Selalu menjelaskan dengan sabar. Selalu berbicara langsung pada Sioran. Bukan
gonna be okay, sweetheart. We'll get through this together. Langit pagi itu pucat seperti warna wajah Li Xiaoran ketika ia bersandar lemah di bahu ibunya. Nafasnya tipis, tidak teratur, sesekali terdengar seperti tersangkut di tenggorokan kecilnya. Shen Yuxin menggenggam tangan putrinya erat, seolah takut jika sedikit saja ia melepas, Xiaoran akan menghilang dari dunia ini. Sebentar lagi sayang, kita sudah sampai, bisiknya berulang kali, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anak itu. Rumah Sakit Jantung Internasional, Haeng, berdiri, menjulang, dingin, dan tanpa belas kasihan. Di tempat inilah, harapan dan keputusasaan hidup berdampingan, dipisahkan hanya oleh hasil diagnosis. Yuxin sudah terlalu sering datang ke rumah sakit, namun entah mengapa, hari ini langkahnya terasa jauh lebih berat. Mungkin karena semalam kembali pingsan. Mungkin karena dokter di klinik kecil tempat mereka biasa berobat menyarankan rujukan darurat, atau mungkin karena firasat aneh yang menekan dadanya. Sejak subuh, ia menepis pikiran itu. Tidak. Ia tidak punya waktu untuk firasat. Lorong rawat jalan lantai 5 dipenuhi aroma antiseptik, suara roda ranjang, langkah kaki tergesa, dan panggilan perawat bercampur menjadi kebisingan yang melelahkan. Jin duduk di bangku tunggu, mendekap Xiaoran yang kini tertidur lemas. Telah diberi oksigen sementara. Bu Shen, Yuxin, panggil seorang perawat. Yuxin langsung berdiri. Ya, silakan masuk ke ruang konsultasi di area. Li Junho. Nama itu jantung Yuxin berhenti berdetak selama 1 detik. Di Zhenghao. Tangannya refleks mencengkeram pegangan tas hingga jemarinya memutih. Ia menelan ludah. Berharap itu hanya kebetulan. Nama keluarga Li terlalu umum. Nama Junhao pun tidak jarang. Ini Haeng, kota besar. Tidak mungkin, Bu. Perawat mengulang. Ya, jawabnya pelan. Kinya melangkah. Namun rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Pintu ruang konsultasi terbuka, dan dunia Yuxin runtuh tanpa suara. Pria itu duduk di balik meja, mengenakan jas dokter putih bersih. Rambutnya hitam rapi, belahan samping seperti dulu. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, membuat sorot matanya terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih asing. Namun, Yuxin tahu, ia akan mengenali wajah itu, bahkan jika dunia menjadi abu-abu. Lai Junhao, pria yang 7 tahun lalu, ia cintai sampai lupa diri. Pria yang pernah menggenggam tangannya, sambil berjanji akan menikahinya. Pria yang tidak pernah tahu bahwa perpisahan mereka meninggalkan satu kehidupan kecil di rahimnya. Junho mengangkat kepala. Pandangannya bertemu dengan Yuxin, lalu berlalu begitu saja, profesional, tanpa getar. Silakan duduk, katanya tenang. Anaknya Yuxin merasa kakinya hampir menyerah. Ia duduk perlahan meletakkan Xiaoran di ranjang periksa. Putri saya, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Junha berdiri mendekat saat ia memeriksa detak jantung Soran. Jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat. Aroma tubuhnya bersih. Familiar menyerang ingatan Yuxin tanpa ampun. Ia memalingkan wajah. Sejak kapan gejalanya muncul? Tanya Junhao sambil mencatat. Sejak bayi, jawab Yuxin cepat. Penyakit jantung bawaan. Pulpen Junhao berhenti sesaat. Ia menatap Xiaoran lebih lama, lalu mengangguk pelan. Namanya Yuxin. Menarik napas dalam-dalam. Li Xiaoran. Pulpen itu jatuh, bukan keras, bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat suara kecil yang menggema di dada Yuxin. Junhao menunduk, mengambil pulpen itu, lalu menatapnya. Margali? Tanyanya datar. Ye? Jawab Yuxin, tanpa berani menatap balik. Junho mengangguk, seolah menerima jawaban itu begitu saja. Namun, sesuatu di matanya berubah. Seperti ada pertanyaan yang belum menemukan bentuk. Usia 6 tahun En Junhao mencatat lagi lalu tiba-tiba bertanya. Ayahnya, pertanyaan itu seperti pisau. Tidak ada. Jawab Yuxin cepat. Terlalu cepat. Junho mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Wajah wanita di depannya berbeda dari Linuan yang ia kenal dulu. Rambut lebih gelap, riasan tipis, sorot mata lebih dingin. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa akrab. Baik, katanya. Akhirnya, kita perlu lakukan EKG dan ekokardiografi secepatnya. Ia menekan bel. Saat perawat datang membawa Xiaoran keluar, ruangan mendadak terasa kosong. Hanya tersisa 2 orang yang seharusnya menjadi asing.
namun tidak pernah benar-benar asing. Bu Shen, kata Junhao pelan. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dada Yuxin bergetar. Ia tersenyum-senyum paling sopan yang bisa ia buat. Tidak, Dr. Lee. Junho menatapnya lama. Terlalu lama untuk sebuah basa-basi. Maaf, katanya akhirnya. Anda hanya mengingatkan saya pada seseorang. Yuxin menunduk. Banyak orang bilang begitu. Junho tersenyum tipis profesional. Namun, saat Yuxin berdiri untuk pergi, ia berkata lagi. Penyakit Sioran cukup serius. Tapi kami akan melakukan yang terbaik. Yuxin berhenti sejenak tanpa menoleh. Ia menjawab, tolong jaga dia. Junhao mengangguk. Itu tugas saya. Namun saat pintu tertutup, Junhao berdiri mematung. Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Loran, 6 tahun penyakit jantung bawaan. Dan wanita bernama Senyuxin yang tak mengapa membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Di sisi lain, lorong, Yuxin bersandar pada dinding. Air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Ia berhasil bersembunyi untuk hari ini. Namun, ia tahu takdir tidak akan membiarkannya bersembunyi terlalu lama. Lorong ruang pemeriksaan jantung anak dipenuhi cahaya putih yang terlalu terang. Senushin duduk di kursi plastik, tangannya saling menggenggam, kuku jarinya hampir menekan kulit sendiri. Setiap kali pintu ruang pemeriksaan terbuka, jantungnya ikut berdetak lebih cepat, takut mendengar hasil yang tak siap. Ia terima. Namun, ketakutan terbesar hari ini bukan hanya tentang kondisi Lee Soran, melainkan tentang Lee Junhao. Sejak meninggalkan ruang konsultasi tadi, bayangan pria itu terus mengikuti pikirannya. Nada suaranya yang tenang, cara ia menunduk serius ketika memeriksa data medis. Bahkan, kebiasaan kecilnya mengetuk pulpen sebelum menulis semuanya tidak berubah. 7 tahun berlalu, tapi waktu ternyata hanya mengubah wajah, bukan ingatan. Busen, suara perawat membuat Yuxin tersentak. Ia berdiri cepat. Pemeriksaan selesai. Anak ibu dibawa ke ruang observasi sebentar. Dr. Lee akan menjelaskan hasil awalnya. Hantung Yuxin mencelos. Ia ingin menolak, ingin minta dokter lain, ingin kabur. Namun, ia tidak punya pilihan. Ruang observasi anak lebih hangat. Dindingnya dihiasi lukisan kartun yang kontras dengan kenyataan pahit di dalamnya. Xiaoran berbaring dengan elektroda kecil menempel di dada. Wajahnya pucat. Tapi, ketika melihat ibunya, ia tersenyum kecil. Mama, dokter itu baik. Bisiknya pelan. Yuxin mengusap rambut putrinya. Iya, istirahat dulu ya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lee Junho masuk sambil membawa tablet medis. Langkahnya tenang, ekspresinya profesional. Namun saat melihat Sioran, raut wajahnya melembut tanpa sadar. Itu tidak sakit kan? Tanyanya pada Sioran. Sioran menggeleng. Tidak, dokter tampan. Junhao tersenyum kecil, senyum yang dulu sering Yuxin lihat ketika ia memujinya tanpa alasan. Terima kasih, jawab Junhao ringan. Ia lalu menoleh ke Yuxin. Busen, kita bicara sebentar. Mereka berdiri agak menjauh dari ranjang. Junhao menunjukkan hasil pemeriksaan di layar. Sioran mengalami ventricular safety defect yang cukup kompleks. Untungnya belum terlambat. Yuxin menahan napas. Apa? Apa dia harus operasi? Ya, jawab Junhao jujur. Tapi bukan sekarang. Kita masih perlu stabilisasi dan observasi lanjutan. Prognosisnya cukup baik. Bahunya terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. DR. Lee. Suaranya bergetar. Tolong. Apapun yang diperlukan. Junhao mengangguk mantap. Saya akan menangani kasus ini langsung. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, Yuxin merasa seperti kembali menyerahkan hidupnya pada pria yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang melelahkan. Sioran dirawat. Obat-obatan diatur ulang. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari, Lee Junhao yang datang. Ia selalu datang tepat waktu. Selalu menjelaskan dengan sabar. Selalu berbicara langsung pada Sioran. Bukan